terdatar di sebuah pegunungan yang bernama Gunung Papandayan, yang mana Gunung Papandayan ini adalah gunung yang pada kala waktu itu pernah menyemburkan amarah, pernah menyemburkan api, pernah menyemburkan asap hingga berdampak kepada banyak masyarakat. Tapi pada pembahasan kali ini yang menjadi fokus kami adalah ternyata di bawah kaki Gunung Papandayan terdapat sebuah curug yang bernama Curug Citeko. Gitu kan ya. Duh, saya nyeritain gitu langsung merinding bulu kuduk ini. Ini tepatnya di tempat ini banget gitu kejadian meninggalnya si 5 orang korban tersebut. Dan ya, bukan hanya Gunung Papandayan yang pada waktu itu memakan korban, memakan sebagian banyak nyawa, tetapi di bagian kaki Gunung Papandayan yang bernama Curug Citeko ini sempat memakan nyawa. Untuk membahas demikian, mari kita bahas secara perlahan dan saksikan. Saya nyeritain itu langsung merinding bulu kuduk ini. Assalamualaikum, selamat sore dan selamat petang menuju maghrib ya. Selamat kembali dengan saya yang membawakan sejarah atau sekilas balik tentang tempat ini, yaitu Curug Teko, bersama saudara-saudara mas-mas yang ganteng yang sudah saya hadirkan dari daerah setempat, dengan Mas Rahmat Damang, alhamdulillah, dengan Mas Ahmad Damang, alhamdulillah. Alhamdulillah di tempat dan waktu yang sudah direncanakan kita bisa berkumpul di tempat ini ya. Untuk tempat ini yaitu Curug Teko. Untuk Curug Teko itu adalah salah satu jalur atau sungai dari Gunung Papandayan ya. Nah, untuk Gunung Papandayan sendiri kan itu termasuknya gunung yang masih aktif atau Gunung Merapi ya. ya betul. Untuk Gunung Papandayan kalau boleh tahu ya, itu meletusnya pada tahun berapa? Oke, kalau setahu saya ya, Gunung Papandayan itu meletus pada tahun 2002. Pada tahun 2002 itu meletusnya sekali atau terjadi mungkin ada meletus yang menyusul atau ketinggalan begitu? Kalau Gunung Papandayan itu meletus menyusul lagi setelah 2002. 2002 itu terjadinya pada 2000 berapa setelah 2002 tuh? Itu 2004. Dua tahun kemudian ya. 2 tahun kemudian. Untuk Gunung Papandayan tersendiri itu kan ada di Kecamatan Cisurupan. Ya, betul. Pastinya ada beberapa daerah, mungkin banyak ya dari daerah Cisurupan yang terkena dampak dari meletusnya Gunung Papandayan. Kalau boleh tahu itu berapa daerah yang mungkin paling parah terkena dampak oleh meletusnya Gunung Papandayan? Paling yang terkena dampak paling parah itu mungkin ada 3 desa. 3 desa. Ya. Itu kalau boleh tahu desa mana aja tuh? Itu Sirna Jaya, Sirna Galih, sama Karamatwangi. Oh, 3 desa itu yang Ya, itu terkena dampak yang ya. paling parah ya. Nah, itu yang paling parah di meletus yang pertama atau yang kedua? Lebih ke yang pertama itu. Tapi untuk yang kedua nih Saudara Ahmad Halim, yang kedua itu berapa desa sih yang misalkan ini yang pertama terkena dampak lebih besar kan daerah Sirnagali yang tadi 3 tuh. Nah, untuk meletus yang kedua apa masih daerah tersebut atau desa yang lain? Kalau meletus yang kedua itu tidak berdampak besar. Oh, tidak terlalu besar seperti yang pertama. Nah, berapa desa tuh kalau boleh tahu yang terjadi meletus yang kedua tuh? Kalau meletus yang kedua itu beberapa desa sudah tidak terdampak, hanya guncangan besar saja yang membuat masyarakat itu panik. Karena tergonjang-ganjing seperti itu ya. Nah, kita kembali ke Curug Teko ya.
Nah, latar belakang dari Curug Teko, kenapa sih bisa dinamai dengan Curug Teko? Kenapa gak Curug Cangkir gitu, Curug Gelas, kenapa? Ya mungkin kalau dilihat dari bentuknya ini persis kayak teko gitu kan. Kalau kita lihat-lihat tuh bentuk tempatnya itu udah kayak teko gitu kan. Iya, di sebelah sana ya, di sebelah sana. Kalau kita Oh, buka pasti kita lihat. jadi guys, kenapa bisa dinamakan Curug Teko itu? Karena si bentuknya itu gini, seperti teko itu. Jadi dinamakan Curug Teko ya. Nah, untuk Curug Teko itu apakah termasuk sebuah wisata? Kan untuk sekarang banyak ya curug-curug yang misalkan jadi wisata. Misalkan di daerah Garut juga kan banyak ada curug apa namanya, Curug Orok, Curug Cisarua, masih banyak lah. Nah, Curug Teko tersendiri itu apa termasuk wisata atau bukan? Kalau Curug Teko itu sebuah wisata ya, berseberangan sama apa itu? Nangklak. Nangklak. Jadi selain Nangklak itu wisata yang ramai, nah di situ ada view yang masuk ke Sungayan. Tuh. Jadi Curug Teko itu termasuk kalau dibilang wahana bisa disebut wahana gitu ya. Icon lah. Ikon dari Nangklak tersebut. Betul. Nah, di Curug Teko tersebut dulu apakah banyak peminat atau pengunjung ya, wisatawan yang datang ke Curug Teko itu banyak atau tidak? Kalau dulu sih banyak banget lah malahan ya. Yang mungkin orang-orang pengen lihat tempat ini gitu kan. Pengen foto-foto di tempat ini. Karena alamnya juga yang sejuk ya, tiris banget ini juga nih. Tiris banget. Ginilah gitu kan keadaannya di sini. Oh, begitu ya. Mungkin karena ingin melihat pemandangan atau juga melihat air yang mungkin dulu yang sangat jernih, sampai ini juga dingin banget ini. Tiris gitu kalau bahasa Sunda ya. Nah, kenapa gitu, pertanyaan kenapa untuk sekarang Curug Teko itu bisa dibilang sangat sepi, bahkan airnya pun tidak tahu kemana, kita sangat kesaatan gitu. Ya, airnya pun ikut sepi gitu. Ya, ikut sepi airnya. Gimana gitu sekilas tentang cerita Curug Teko, apa ada kejadian-kejadian mistis atau terkait dengan kejadian-kejadian yang sangat tragis, boleh diceritakan? Oke, sebelumnya ada tragedi ya yang menyayat hati di sini. Karena dulu itu ramai di sini. Ya. Nah, sebuah kejadian yang tidak diprediksi oleh wisatawan. Gitu. Karena alam ini juga di tengah-tengah alam ya, Iya, gitu. betul. Untuk tepatnya kejadiannya gimana tuh, bisa diceritain nggak? Kejadiannya tuh kayak gini. Dulu tuh kan ini ramai gitu kan. Orang-orang tuh pada ya foto-foto lah, ngeliat apa gitu kan. Nah ini kan dulu tuh masih ada airnya gitu kan. Ya. Airnya mungkin gak terlalu banyak lah, dikit lah gitu kan airnya. Cuman ya nggak bahaya Ya, juga nggak gitu. bahaya. Mungkin bisa lah gitu kan buat foto-foto, buat main-main gitu kan airnya tuh. Nah ya mungkin karena udah apa tuh, udah takdirnya, mungkin udah waktunya juga gitu kan. Nah lagi foto-foto gitu kan, banyak orang lah malahan gitu kan di tempat ini tuh. Ada 5 orang yang lagi foto-foto, mungkin agak di tengah gitu kan. Ya, nah tiba-tiba airnya itu kalau dibilangin tuh apa ya, kayak gitu. Datang gitu dari sono terojol aja. Mungkin tiba-tiba datang lah gitu kan airnya. Nah, ya, kalau yang lain kan ikut ya mungkin evakuasi lah gitu kan. Nah, yang 5 ini ketinggalan yang gitu. 5 ini mungkin gak sempat ini. Nah, untuk 5 orang wisatawan ini itu kejadiannya langsung ke bawah arus, atau dia tuh sempat kayak muntang karena batu gitu, atau langsung terbawa arus atau bisa muntang karena batu, atau gimana gitu kejadiannya sampai si 5 korban ini bisa dibilang kan dulu sempat viral sampai meninggal dunia kan. Ya, betul. Nah, gimana kejadiannya tuh? Nah, 5 korban tersebut itu berusaha untuk menyelamatkan diri mereka ya. Tapi ya karena ombaknya terlalu besar, Ombak di laut gitu. iya, ombak di laut. Nah,
airnya udah besar. Nah, itu mereka itu tidak bisa menyelamatkan diri. Jadi terbawa Karena was-was juga Ya. gitu ya. kena panik juga lah. Jadi untuk para teman-teman ya bisa dijadikan pelajaran. Air kalau kecil jadi teman, kalau besar jadi lawan. Jadi tetap hati-hati dimanapun kalian berada, dimanapun wisata kalian. Kalau misalkan dengan berkaitan dengan apapun yang terjadi, itu tetap hati-hati ya. Nah, setelah kejadian tersebut, untuk Curug Teko ini masih aktif dengan wisatawannya atau vakum langsung berhenti nih? Mungkin makin kesini makin menurun. Karena mungkin setelah kejadian itu ya mungkin wisatawan pada ngerasa takut juga ya. ngerasa takut, meskipun ya nggak selalu airnya besar gitu kan, tapi kan karena kejadian itu mereka mungkin udah, terus kan ya bisa dibilang nangkrak juga kan sekarang udah mulai sepi juga. Ya udah sepi banget, gak seperti Papandayan gitu kan. Ya. Duh, saya nyeritain itu langsung merinding bulu kuduk ini. Ini tepatnya di tempat ini banget gitu kejadian meninggalnya si 5 orang korban tersebut. Ya, kejadiannya tuh di tempat ini. Kalau boleh tahu itu 5 korban tersebut kelaminnya apa aja? Itu mungkin campur, ada Cewek sama cowok gitu. Terus apakah tempat ini setelah kejadian tersebut kan wisatawan udah mulai berkurang ya? Nah, untuk warga setempat, apa Curug Teko ini masih misalkan airnya bisa diambil atau menjadi jalur untuk ke kebun kan mengambil air, atau masih dipakai atau tidak? Untuk warga setempat nih. Nah, kalau untuk airnya itu masih berfungsi ya. Kalau ada Ya. masih dipergunakan oleh masyarakat. Tetapi untuk wisatawan itu sudah vakum, tidak ada gitu. Betul sekali. Untuk wisatawan sudah tidak ada, karena mereka takut hal-hal yang Sebelumnya bakal terjadi lagi. ya. Oh, gitu ya. Untuk para kalian yang menonton video ini, untuk Curug Teko di Kecamatan Cisurupan ya, Kabupaten Garut, kalian bisa lihat tempatnya sekarang yang dulu sangat ramai sekali, tapi sekarang sangat sepi. sepi banget. Bahkan setelah kejadian tersebut, untuk melihat tempat ini butuh nyali yang sangat besar ya. Nah, untuk kejadian tersebut, apakah ada cerita horor atau mistis di balik cerita tersebut? Kita saksikan kembali. Selamat, mungkin segitu doang ya pertanyaan yang dapat saya sampaikan yang dapat saya tanyakan kepada mas-mas yang ganteng sekalian. Ditutup dengan wassalamualaikum, selamat berjumpa kembali ya. Selamat berjumpa kembali dengan video yang lain atau pembahasan yang lain. Selamat sore dan selamat menyaksikan.